Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video yang terbaru dan berbagi kepada kawan-kawan dan sahabat. Ini sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ya, kalau bagi kita mungkin pagi-pagi kita mau menghidupkan mesin mobil, ternyata tidak kuat di starter. Padahal akinya masih bagus, dinamo starter bagus, dinamo cas bagus. Artinya ada kendala yang harus diperbaiki. Yang pertama, kita lihat di sini. Kalau kami namanya ini cat out. Ini sangat besar pengaruhnya. Ya, dari cat out ini untuk api yang menyimpan ke aki itu dari dinamo cas melalui ini dulu. Ya. Kalau tidak melalui ini, maka aki tidak akan mengisi. Walaupun dinamo casnya bagus. Jadi cat out ini fungsinya sangat besar. Nah, inilah penjelasan-penjelasan yang akan kami sampaikan terhadap kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, karena ini sangat besar pengaruhnya. Ya, walaupun ini merupakan keterangan yang saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bagi kawan-kawan dan sahabat ada manfaatnya. Ya, untuk hematnya kita akan coba buka cat out ini dulu, bagaimana bentuknya dan kendalanya bagaimana, dan bagusnya untuk apa, bagaimana bagusnya. Nah, sekarang akan kita coba membukanya terlebih dahulu. Akan saya coba menjelaskan kepada kawan-kawan dan sahabat tentang cat out ini. Ya, di sini kita menghadap kabelnya begini. Ya, ini alirannya. Kita lihat kabelnya begini. Pertama, api yang akan datang masuk melalui kabel ini, melalui soket ini. Ya, ini yang sini api ini yang masuk. Ya, dari dinamo cas mengalir ke komponen pertama sini. Jadi ini untuk menyedot, ya, menarik api dari dinamo cas, ya, dari dinamo cas di bawah, ditariknya ke sini, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan api di sini melalui variabel-variabel kabel-kabel yang dipuntir ini, nanti dipintal di sini. Nah, inilah nanti yang akan mengirim ke aki, ya, ke aki ini. Jadi aliran dari sini mengirim ke aki sini. Jadi ini sangat besar pengaruhnya. Kenapa demikian? Kalau umpamanya cat out ini rusak, maka api tidak akan masuk ke aki. Artinya api yang masuk dari dinamo cas tidak masuk ke aki. Jadi pengaruhnya ini sangat besar. Ini harus kita perhatikan betul ini. Jikalau cat out ini rusak, usahakan mengganti cepat karena pengaruhnya besar. Kadang-kadang cat out ini rusak, contohnya di sini sudah hitam atau kebakar, dia api ini tidak normal lagi. Api yang datang dari dinamo cas ke cat out ini tidak normal lagi. Makanya dia terjadi di sini
kadang-kadang kita pegang tutupnya ini, ya, tutup begini, kerasa panas karena apinya numpuk di sini, jadi tidak bisa disalurkan lewat untuk penyaluran ke aki. Artinya cathode ini sudah rusak. Begitulah saking besarnya pengaruh cathode ini, ya. Kalau zaman sekarang orang sudah banyak meninggalkan cathode ini karena sangat mudah rusak, sangat fatal akibatnya, ya. Kadang-kadang api terlalu double masuk ke cathode rusak. Jadi untuk stabilnya di sini api masuk ke aki tidak stabil lagi. Karena apinya besar masuk ke aki, karena cathode ini rusak, aki ini bisa meledak. Karena air aki yang ada di dalam ini mendidih keluar. Nah, mendidih keluar, air keluar ditutup. Itu menandakan cathode ini sudah rusak. Itulah besar pengaruhnya cathode ini, ya. Jadi jikalau nanti dinamo startnya kuat, akinya baru, tetapi kok nggak ngisi, akinya nggak ada apinya, sementara dinamo cas bagus, nah inilah pengaruh-pengaruhnya. Kalau ini rusak, aki tidak akan menyimpan. Apalagi kalau ini sudah tidak stabil, kita jalan malam, secara otomatis kita pakai lampu. Kalau api masuknya dari dinamo cas ke aki tidak stabil, maka lampu akan redup. Artinya masukan dari dinamo cas ke aki tidak stabil atau tidak imbang. Itu kalau umpamanya cathode-nya rusak dan apinya kecil masuk ke aki. Kita akan sengsara di perjalanan. Kalau sekarang ini banyak orang sudah mengganti masalah cathode ini dengan IC. Nah, IC itu yang baru sekarang ini ditempatkan di dinamo cas. Jadi kita tidak perlu repot lagi. Jadi kita tidak pakai cathode ini, nggak masalah. Karena untuk penyetabil apinya yang keluar masuknya ke cathode ini sudah diatasi sama IC tadi yang ada di dinamo cas. Kalau tidak salah sekarang ini harganya sekitar 300-an lah. Jadi untuk kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, kalau cathode ini rusak, itu sangat banyak tanda-tandanya. Ya, waktu lampu hidup jalan malam, kok lama-lama cahayanya redup juga, pengaruh dari sini, cathode-nya rusak. Dan kedua, mungkin pengaruh dari aki sudah tidak menyimpan lagi. Artinya mungkin aki sudah soak. Ya. Jadi bagi kawan-kawan dan sahabat, saya cuma mengasih masukan aja. Kalau memang masih mau pakai yang manual ini ya silakan. Kalau mau pakai yang IC ya silakan. Namun saya tetap berbagi pengalaman ini kepada kawan-kawan dan sahabat. Permasalahan cathode ini nyawa kalau bagi mobil ini, ya. Kenapa saya ngomong nyawa? Kalau kita jalan malam, api yang masuk dari dinamo cas ke cathode ini tidak stabil, maka kita akan kelabakan waktu jalan malam. Yang kedua, kalau kita tidak jalan malam umpamanya, waktu kita pagi-pagi mau starter, tahu-tahu mobilnya tidak hidup atau tidak bisa di starter. Karena cathode ini tidak stabil. Jadi pengaruhnya ini sangatlah besar. Jadi kalau saya sarankan kepada kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula, tolong diperhatikan tentang permasalahan cathode ini. Kalau umpamanya nanti kita mengatasinya ini, kalau tutupnya ini sudah
kerasa panas kita pegang, mohon dan coba diperhatikan, diperbaiki ke bengkel dinamo kalau kita tidak bisa menyetelnya, karena ini sangat besar pengaruhnya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan dan sahabat mengerti tentang permasalahan mobil Kijang ini, karena mobil saya mobil Kijang jadul, Kijang Rover. Nah, inilah kendala-kendala dan permasalahan-permasalahannya. Dan juga kalau ini rusak, kalau kita buka begini, dari gulungan kabel ini dia sudah pasti kadang-kadang ada yang putus, kadang-kadang sini sudah hangus, hitam semua. Itu sudah pasti ketotnya rusak. Ya. Kadang di sini di tempat penyaluran ini sudah gosong atau kebakar, sudah rusak. Nah, jikalau ini sudah rusak, jangan dibiarkan, harus diganti. Ya. Yang kedua kami sampaikan juga, kalau masih pakai cathode ini, soket yang ada di cathode ini, ya, soket ini, karena bantingan-bantingan mobil sedang jalan, jadi cathode ini kadang-kadang longgar. Ini bisa juga pengaruhnya kepada aki, kepada dinamo starter. Kalau dia kendor, itu secara otomatis masuk apinya dari dinamo cas tidak stabil dia, karena dia kendor. Jadi sambungan api dari dinamo cas ke cathode ini dia tidak normal. Jadi cathode ini pengaruhnya seperti soket ini sangat besar. Ya, jadi hati-hati memasang soket ini, jangan sampai longgar atau jangan sampai kendor. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Usahakan mobil kita ini selalu sehat dan stabil. Kenapa? Namanya kita hidup ini kadang-kadang tidak bisa dipastikan. Kadang kita enak-enak bawa mobil, karena cathode ini rusak, akhirnya mobil tidak ngisi atau tidak ngecas. Nah, pas di jalan malam, kita pakai lampu jarak jauh, lampu jarak pendek, ternyata sudah redup. Nah, inilah pengaruh besarnya cathode ini. Ya. Jadi kalau umpamanya masih mau memakai yang model lama yang kayak gini, ya silakan, itu tergantung dengan kawan-kawan dan sahabat. Ya, kalau saya sudah saya ganti sama IC. Jadi IC itu ditempatkan di belakang dinamo casnya. Nah, ini masukan-masukan, saran-saran saya kepada kawan-kawan dan sahabat. Ini keuntungan bagi kita pribadi yang kita punya mobil. Ya, keterangan ini begitu bermakna karena yang pernah saya alami. Sekarang akan kita coba memasang kembali. Ya, kami ulangi sekali lagi. Ini sudah kepasang. Ya. Untuk soket-soket ini harus hati-hati. Jadi pemasangannya harus rapat, jangan renggang. Ya, kami ulangi sekali lagi kepada kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula. Ini kegunaannya untuk stabil api yang masuk dari dinamo cas untuk disalurkan ke aki melalui cathode ini. Dia melalui sini. Jadi apinya ngumpul di sini baru disalurkan ke aki. Nah, inilah fungsi-fungsinya. Ya. Jadi bagi kawan-kawan dan sahabat yang pemula ini sangat penting dan harus hati-hati. Ini harus diperiksa. Jikalau dia terasa panas, di sini kita pegang panas, itu menandakan cathode-nya sudah rusak. Nah, cepat perbaiki supaya kita tidak ada kendala di dalam perjalanan. Ya, demikianlah tutorial ini saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat, apalagi yang pemula.
Dan juga bagi kawan-kawan atau sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.